bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Dan lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Nah, kalau kita masih diem aja ya habis itu. Pemirsa, apa yang dimaksud makar oleh Presiden Prabowo Subianto? Rekan Kevin Egan akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Egan. Baik, terima kasih Eva. Pemirsa, istilah makar kini menggema setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggungnya saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan. Publik pun bertanya apakah ada pihak yang disinggung Prabowo yang telah melakukan tindakan yang mengarah ke makar. Rentetan aksi demonstrasi di DPR RI yang kemudian berkembang ke tindakan anarki yang meluas di berbagai kota-kota besar di Indonesia menjadi atensi serius Presiden Prabowo Subianto. Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Atas pernyataan itu, mahasiswa kembali menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengusut dugaan makar seperti yang diucapkan Presiden Prabowo dengan pembentukan tim investigasi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Agus Setiawan menilai dugaan makar yang dilayangkan Prabowo dalam aksi demonstrasi pekan lalu merugikan massa yang berunjuk rasa. Pembentukan tim investigasi sebagai cara untuk membuktikan kebenaran ucapan dari Prabowo Subianto. Saya berharap Bapak Sufmi Dasko, Bapak Saan Mustafa, Bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menindaklanjuti. Nah, untuk itu kami akan menyampaikan kepada pemerintah aspirasi dari adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa ini untuk dapat ditindaklanjuti. Demikian. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengajak semua pihak tidak menafsirkan ucapan Prabowo soal gejala makar. Menurutnya, Prabowo memberi peringatan kepada semua pihak agar lebih waspada. Tapi kan dari Presiden memberi satu gambaran yang luas, ya. Baik situasi dalam keadaan baik maupun situasi dalam keadaan tidak baik. Jadi teman-teman tidak usah memberikan satu interpretasi terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ini adalah atensi kepada kita semua untuk tetap waspada, ya. Lantas apakah berlebihan jika demonstrasi pekan lalu disebut mengarah kepada gejala makar? Pakar intelijen dan terorisme Stanislaus Rianta mengungkapkan hendaknya tidak menggunakan teori konspirasi berlebihan. Dalam teori intelijen, cukup melihat siapa yang diuntungkan dalam peristiwa ini. Langsung jumping kepada asing, memang agak susah nanti mengurai. Nah, akhirnya selama bertahun-tahun terjadi kita selalu menuduh asing, tapi nggak pernah ketemu asingnya siapa itu loh. Jadi sebaiknya diurai benar dengan detail, supaya kita tahu siapa itu. Tapi yang paling penting dalam intelijen ya, siapa yang paling diuntungkan dalam peristiwa ini, itulah yang patut diduga itu dia menjadi aktor intelektualnya. Beberapa pihak menyerukan agar ada pembuktian siapa yang makar dan siapa yang terorisme, sehingga pernyataan Presiden Prabowo tidak saja hanya sekedar dugaan atau prasangka. Tim Liputan Metro TV.
Ya, menyusul tindakan anarkis dan penjarahan dalam aksi unjuk rasa di sejumlah daerah pada akhir Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut ada gejala tindakan di luar hukum yang mengarah pada makar dan tindakan terorisme. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan makar dan mengapa Presiden Prabowo Subianto secara lugas langsung menyebut aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan dan penjarahan itu dengan mengarah ke tindakan makar? Apakah benar aksi itu ditunggangi dan siapakah pihak yang diuntungkan dari aksi ini? Serta apa konsekuensi pidana dari tindakan makar itu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, dan anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, serta Ketua BEM UI, Agus Setiawan. Mas Agus, Bang Doli, dan Mas Beni, selamat sore semuanya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time ini. Sebelum kita mulai dialog, saya akan tampilkan sejumlah informasi dulu berikut ini. Pemirsa, sebelum mengetahui konsekuensi pidana dari perbuatan makar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makar ini memiliki 3 makna. Yang pertama adalah akal busuk atau tipu muslihat. Dan yang kedua, perbuatan atau usaha dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Nah, di KUHP tindak pidana makar masuk dalam bab 1 tentang keamanan negara. Hal itu diatur dalam beberapa pasal, antara lain pasal 107 yang berbunyi makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Saya mau ke Mas Beni dulu. Mas Beni, menurut Anda yang dimaksud oleh Presiden itu makar yang mana nih? Mas Beni. Oke, sebelum saya menjelaskan maksud dari Presiden, tentu saya harus menjelaskan ya. Jadi pertama dari sisi tuntutan atau aspirasi mahasiswa itu adalah murni ya. Jadi kalau kita secara historis memang mahasiswa selalu di garis depan ya untuk menyampaikan tuntutan atau aspirasi. Dan ini kan bukan terjadi sekarang saja, jadi sudah sejak tahun 60-an sampai 78, mungkin 98, dan terakhir 2009 dan 2025. Sehingga itu murni ya, jadi tuntutan mahasiswa atau aspirasi mahasiswa adalah murni bahwa mereka menyampaikan aspirasi politik. Jadi itu adalah merupakan hak mereka untuk menyampaikan. Tapi dari satu sisi tentu saja ketika teman-teman mahasiswa ini melakukan aksi protes atau demonstrasi, dan kadang-kadang kan tentu teman-teman mahasiswa juga tidak juga bisa menolak ketika ada masa bergabung, apakah itu dari buruh ataupun ojol ataupun kelompok masyarakat lain gitu loh. Dan ini yang mungkin menurut saya cukup rentan ya ketika ada penyusup di dalam satu demonstrasi, sehingga ini yang berusaha mencoba ya menggunakan atau memanfaatkan situasi yang kaos, sesuatu yang lagi istilah bentrok lah gitu kira-kira itu, sehingga itu yang artinya si penyusup ini atau si provokator ini memanfaatkan situasi bentrok ini dengan tujuan dengan rencana-rencana yang berdasarkan pesanan tadi gitu kan. Kita ketahuilah bahwa sekali lagi kita harus memisahkan ya antara aksi protes dan juga aksi kerusuhan yang dilakukan oleh penyusup-penyusup provokator. Sehingga ketika ada pidato Presiden Prabowo tahun 331, saya pikir ini kita harus pilah-pilah lagi, kita harus lihat secara detail apa maksud dari Pak Prabowo ini gitu loh, dengan menuduh ada gejala ke arah makar dan terorisme. Saya pikir mungkin Presiden tidak secara langsung menuduh bahwa mahasiswa melakukan makar, enggak, saya pikir enggak. Cuman bisa ada manain bahwa teman-teman ini ya istilahnya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok perusuh tadi. Itu yang menurut saya yang harus kita ketahui secara detail gitu loh, maksud dari tujuan Presiden. Kalau tidak, ya itu tadi mungkin Mas Agus tadi kan sudah menyatakan, jadi merugikan teman-teman mahasiswa. Saya pikir betul bahwa tudingan ini bisa saja merugikan, karena di satu sisi bisa saja pihak-pihak seperti polisi dan bahkan intelijen yang bisa bersikap lebih represif kepada teman-teman mahasiswa. Saya pikir itu Mas dari statement saya. Baik, saya ke Mas Agus sebagai perwakilan dari mahasiswa. Apakah yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kemarin adalah makar, Mas Agus? Ya, saya rasa sangat amat jauh dari makar, Abang dan juga para pemirsa. Karena
apa yang kami lakukan kemarin itu murni berdasarkan akumulasi kemarahan kami, kekecewaan kami, dan juga kekhawatiran kami dengan berbagai keputusan serta kebijakan politik yang diambil baik oleh pemerintah maupun DPR. Bahkan dari berbagai tuntutan yang diajukan oleh baik kami dari kalangan mahasiswa maupun kelompok masyarakat sipil, nyata-nyatanya sampai hari ini belum semuanya terpenuhi. Bahkan sebelum kita bahas tuntutan itu, sudah ramai di media pembicaraan terkait dengan dugaan makar. Seakan-akan ini kemudian mendelegitimasi gerakan kami. Makanya kami menuntut agar dibentuknya tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas dugaan makar ini. Karena saya rasa kalau kita ingat di awal tahun 2025 lalu ketika ada gerakan Indonesia Gelap, Bapak Prabowo juga mengkambing hitamkan pihak asing gitu. Ini ditunggangi antek-antek asing. Pun juga sempat juga gerakan-gerakan belakangan ini dibilang disusupi mafia dan sekarang ada dugaan makar. Saya khawatir sebetulnya aspirasi yang kami sampaikan yang sebetulnya berangkat dari kekecewaan ini justru tidak menjadikan bahan untuk berbenah diri baik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya maupun rekan-rekan yang ada di parlemen. Makanya kami menuntut kejelasannya. Kalau memang ada dugaan makar, buktikan siapa dalangnya, siapa tokohnya, siapa pelakunya. Itu makanya sampai hari ini kami selalu percaya bahwa gerakan kami masih murni berdasarkan keresahan kami. Begitu. Ya, Mas Agus, tapi ketika Anda menyampaikan aspirasi kemarin, teman-teman memang merasa tidak bahwa di sekitar Anda itu ada penyusup yang kemudian tujuannya itu makar, menggulingkan pemerintah dan sebagainya. Itu terlihat dan terasa tidak bagi Mas Agus sendiri? Saya rasa sedari kemarin kami melakukan aksi demonstrasi, kami berfokus pada bagaimana caranya kami menyampaikan aspirasi untuk perubahan kebijakan publik, keputusan politik. Tidak ada sedikit pun rasa untuk misalkan dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menyusupi gerakan kami dengan makar. Begitu, Bang. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, kalau misalnya sampai Presiden mengadres makar dan terorisme, itu kan berarti presentasinya cukup besar dalam demonstrasi kemarin. Bukan begitu, Bang Doli? Nah, saya kira juga tidak sepenuhnya bisa ditafsirkan begitu, ya. Saya kira gini, kita bisa membedakan ada tiga kelompok lah katakan seperti itu. Pertama, saya meyakini 1000% ya, bahwa adik-adik mahasiswa itu punya aspirasi yang murni ya, yang orisinil, bahwa mereka melihat situasi yang dihadapi oleh rakyat, yang dari masyarakat, itu memang betul-betul harus disampaikan, harus diperjuangkan. Nah, adik-adik ini datang kemudian ke DPR untuk menyampaikan aspirasi itu. Saya yakin 10% itu adalah gerakan yang murni, spontan dari adik-adik mahasiswa kan. Dan itu sesuatu yang memang lumrah dan biasa saja, bahwa ada aspirasi yang ditangkap oleh adik-adik mahasiswa dari yang berteman di masyarakat disampaikan. Itu satu. Jadi nggak ada soal itu ya. Dan saya kira baik pemerintah, DPR, ya bahkan kami sering memberikan apresiasi kepada adik-adik terhadap gerakan-gerakan itu yang terus mengingatkan pemerintah dan kami di DPR untuk bekerja lebih serius dan fokus dalam kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Nah, yang kedua, di masyarakat juga seperti itu. Saya kira juga ada kelompok masyarakat yang memberikan dukungan kepada mahasiswa ya. Karena apa yang mereka alami, mereka rasakan ya, situasi yang memang ya mereka merasa tidak diuntungkan, kemudian memang terpicu dengan ya sekali lagi saya menyampaikan ini permohon maaf, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari sikap kami gitu ya. Nah, itu kemudian mendapatkan reaksi yang spontan juga dari masyarakat yang belum tentu, dan saya kira tidak juga kita bisa kategorikan pada gerakan-gerakan yang berlebihan. Nah, tinggal yang ketiga ya, setiap aksi memang kan ada resiko seperti yang tadi sampaikan narasumber yang pertama ya, bahwa setiap aksi itu tentu memang ada potensi kita kemudian mengarah kepada situasi yang tidak terkendali gitu. Nah, situasi tidak terkendali ini kan bisa kita rasakan juga ya. Kita bisa mendapatkan informasi ada penjarahan gitu ya. Terus kemudian ada pembakaran, terus kemudian terindikasi juga misalnya ada yang bawa bom molotov, terus kemudian ada bawa bensin dan segala macam. Nah, ini kan sebetulnya saya kira di luar agenda, dan saya yakin adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang spontan tadi
nggak ada urusan dan nggak ada kaitannya dengan ini. Nah, saya menafsirkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah ditujukan kepada kelompok-kelompok ini. Nah, memang betul, saya setuju apa yang disampaikan oleh Adinda kita dari BEM UI ini, bahwa itu pun harus dibuktikan, gitu ya. Harus kemudian ditunjukkan, dijelaskan kepada masyarakat, ya, kelompok-kelompok itu seperti apa dan sejauh mana memang kebenarannya. Nah, itu yang mungkin nanti harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan kami juga di DPR. Dan sekedar info saja ya, bahwa di DPR juga kemarin sudah ada rapat kerja dengan TNI, ya, walaupun memang agendanya soal rencana kerja tahunan, rencana dan anggaran kerja. Tadi juga Komisi 3 dengan Kapolri, yang saya dapat informasi juga sudah mulai membahas soal isu, ya, soal bagaimana indikasi-indikasi tadi memang bisa diungkapkan secara transparan, objektif, sehingga memang publik bisa memisahkan, ya, bisa memisahkan antara kemurnian gerakan adik-adik atau aksi dari teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat yang memang secara spontan ikut dan kemudian tidak terlibat dari kelompok-kelompok yang menggunakan, ya, dalam tanda petik anarkisme lah kalau karena bahasa kita begitu. Oke, baik. Mungkin tidak, kalaupun memang ada makar itu justru datangnya dari dalam pemerintahan itu sendiri. Kita akan bahas itu saja, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali ke Mas Agus dulu. Mas Agus, menurut Anda dari sejumlah kejadian kerusuhan yang berlangsung kemarin itu menguntungkan siapa menurut Anda? Ya, perlu saya akui, terkait dengan kerusuhan itu saya rasa pada akhirnya rakyatlah yang rugi, karena mau bagaimanapun kan fasilitas umum juga berasal dari uang rakyat. Tetapi yang ingin saya juga soroti adalah kita juga perlu memaknai atau menafsirkan bahwa kerusuhan itu juga bentuk daripada amarah publik. Ketika misalkan saat ini kondisi masyarakat sedang terhimpit di PHK, kemudian ekonomi sedang menurun daya belinya dan lain sebagainya, justru para pejabat, katakanlah misalkan di DPR, berjoget-joget ketika misalkan tunjangannya naik meskipun kabarnya mungkin udah dibatalkan, ya. Dan berbagai kebijakan-kebijakan yang nyata-nyatanya belum berpihak kepada kita juga. Dan penting untuk kita memaknai itu juga, sehingga kemudian jadi bahan refleksi juga kepada Bapak Presiden dan juga DPR agar sekiranya mampu membenahi kebijakan atau keputusan politik yang akan diambil ke depannya. Yang pasti saya tidak tahu siapa yang diuntungkan, yang dirugikan pasti masyarakat, termasuk kami. Begitu, Mas. Oke, kalau Mas Benny bagaimana menurut Anda, ada tidak yang diuntungkan dari kejadian kerusuhan kemarin? Mas Benny. Ya begini ya, karena terus terang saja ya, kalau kita secara historis ya, kelihatannya ada historis yang berulang gitu ya, sejarah yang berulang. Saya pikir ini bukan pertama atau bukan terakhir ya. Kalau mudah-mudahan, kalau buat saya sih mudah-mudahan terakhir gitu. Kita mengalami masa reformasi bagaimana 98 itu ternyata banyak juga kelompok-kelompok yang ya kita duga lah, artinya dulu kan aparat keamanan. Tapi soalannya kan kalau sekarang apa gitu loh. Kalau dulu kan kita semua lawan Soeharto kan, betul kan, melawan difungsi gitu loh. Sekarang melawan apa ini? Tapi persoalannya yang kita harus, persoalan intinya dari teman-teman yang di apa istilahnya di perjuangan mahasiswa itu kan jelas persoalan politik, ekonomi sekalian itu kan udah 10 tahun, 12 tahun ini kan udah semakin menurun, sehingga seperti tadi adik Agus tadi bilang bahwa ada gap antara kebijakan yang diambil pemerintah dan juga bagaimana pemerintah kelihatannya kurang sensitif terhadap situasi ekonomi kita, bagaimana kesulitan masyarakat, sehingga itu satu situasi yang kalau kita bilang itu gampang dibakar masa, gampang dicetuskan dan di-trigger, sehingga itu bisa menimbulkan dimanfaat oleh aktor-aktor tertentu yang punya agenda tertentu, sehingga ini artinya ada rumput kering yang bisa dibakar secara cepat gitu. Tapi siapapun aktor yang di belakang itu seharusnya diusut dan diselidiki. Saya ingat nggak salah 2 hari lalu Kapolri sudah menyatakan akan menindaklanjuti atau laporan tentang indikasi aktor pelaku di belakang perusahaan ini gitu. Dan ini Mas Benny, tapi mungkin tidak kalau aksi makar itu dilakukan dari dalam pemerintahan sendiri, Mas Benny.
Kalau dari pemerintah saya nggak punya informasi memadai apakah tidak dalam pemerintahan atau luar pemerintahan, karena kan kita nggak mungkin berandai-andai atau kita nebak-nebak saja gitu Mas. Jadi seperti kita ketahui bahwa seharusnya ya dengan Kapolri sudah menyatakan itu, ya seharusnya tinggal kita tunggu waktunya saja kapan bahwa Kapolri akan menindaklanjuti terhadap aktor-aktor di balik keputusan ini. Sehingga gitu Mas. Oke, Bang Doli, seserius apa pembentukan tim investigasi setelah diminta oleh teman-teman mahasiswa, tim investigasi makar ini? Ya, saya kira memang harus diseriusi ya, karena bagaimanapun kalau ada perusahaan, ada tindakan anarkis, tentu harus ada yang bertanggung jawab ya, harus ada kita ketahui persis siapa ini yang menjadi dalangnya dan seterusnya itu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa itu sudah tepat, dan saya kira pemerintah juga harus segera menindaklanjuti ya, dan kami DPR kan mendorong agar itu segera dilakukan. Apalagi tadi kan pimpinan sebelum ini kan sudah dijelaskan oleh pimpinan DPR bahwa itu akan disampaikan oleh kepada pemerintah, dan saya kira kita semua punya kepentingan termasuk pemerintah ya untuk mencari tahu siapa yang coba dalam tanda petik mencoba mencari keuntungan yang pada akhirnya semua jadi rugi kan gitu loh. Ya betul tadi saya setuju bahwa yang mendapatkan keuntungan itu siapa Bang Doli? Lah itu yang saya kira harus kita cari tahu. Saya sih berharap ya jangan main-main lah ya, jangan mencoba mencari keuntungan di tengah situasi masyarakat yang memang tidak dalam situasi yang baik-baik saja gitu ya. Terus kemudian adik-adik yang menyampaikan mahasiswa ya jangan coba ditunggangi lah atau dipergunakan gitu. Itu yang saya kira menurut saya ya harus kita tentang. Nggak boleh ada yang begitu. Bahwa satu sisi ada persoalan ya, dan persoalan itu disampaikan harus diselesaikan juga iya. Tapi juga kemudian jangan diarahkan pada agenda-agenda yang justru pada akhirnya tidak ada yang diuntungkan ya. Apalagi masyarakat, karena kan kita bagaimanapun kan berpikir semuanya ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa negara. Nah saya kalau gerakan itu bertentangan dengan itu, saya kira ya itu juga harus kita persoalkan. Oke, baik, kita akan tunggu nanti kemajuan pembentukan tim investigasi aksi makar seperti apa. Bang Doli, Mas Agus, Mas Beni, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.